Saya Tediko dan ini adalah Infinix Hot 11s NFC. Dan di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan Infinix Hot 11s NFC ini setelah 1 bulan lebih. Pertama, untuk harganya, kalau teman-teman pengen beli unit ini, dia harganya di kisaran 1,9 jutaan. Tidak sampai 2 juta rupiah. Teman-teman bisa cek di marketplace kayak di Tokopedia atau di Lazada. Dia harganya nggak nyampe 2 juta rupiah. Untuk varian RAM 4 internal 64 GB. Karena unit saya ini saya belinya yang varian RAM 4 internal 64 GB. Sengaja banget belinya yang varian rendah biar kita tahu apakah masih bisa dipakai untuk varian RAM 4 internal 64 GB. Kalau untuk masalah desain, saya tidak ada komplainan untuk Infinix Hot 11s NFC ini karena desainnya ya untuk sebuah handphone 1 jutaan kita tidak komplain lah untuk masalah desain ya. Namanya juga handphone murah, tetapi meskipun dia harganya cuma 1 jutaan, ini menurut saya desainnya nggak jelek-jelek banget, nggak ada terkesan murahan handphonenya. Dari tampak depannya ini juga sudah kekinian banget, sudah menggunakan punch hole dan itu desain yang sangat umum banget seperti handphone-handphone dari brand lain. Dan untuk tampak belakangnya ini untuk model kameranya seperti dari brand Xiaomi ya. Cuman untuk backdoornya di finishing kayak bergaris-garis gitu. Tetapi ketika dia pegang itu tidak ada rasa garis-garisnya guys. Ini cuma hanya corak saja dia. Lalu untuk displaynya dia speknya menggunakan IPS LCD dan resolusinya sudah Full HD+. Refresh rate-nya sudah 90 Hz. Untuk sebuah handphone tidak sampai 2 juta ini adalah sesuatu hal yang keren banget. Dan untuk kualitasnya ini juga bagus untuk sebuah handphone di bawah 2 juta rupiah. Karena warna yang dihasilkan itu juga bagus, untuk terangnya juga oke, nggak gelap-gelap banget, dan untuk kualitas warnanya juga bagus, dia tidak pucat untuk layarnya. Tidak ada oversaturated maupun oversharpness di kualitas display dari Infinix Hot 11s NFC ini. Untuk speakernya dia memang ada 2 biji, jadi di bawah 1 dan di earpiece 1, tetapi untuk speakernya yang saya rasakan kurang kenceng. Karena akhir-akhir ini saya sering main game dan untuk kualitas speakernya ini agak kurang kenceng saja sih ketika tes main game. Myself in. FBI, open up. What exactly is going on? Untuk performanya, Infinix ini dia menggunakan MediaTek Helio G988. Chipsetnya yang sebenarnya kurang lebih sama seperti dengan G85. Secara performa itu mirip banget. Cuman perbedaannya kalau G88 itu bisa pakai kamera sampai 50 megapiksel. Makanya sensor yang dipakai di Infinix ini adalah 50 megapiksel. Jadi teman-teman tidak usah takut. Misalnya teman-teman yang sudah pakai Infinix Hot 10s ya, itu ya tidak upgrade juga tidak apa-apa karena performanya masih sama saja. Untuk gamingnya saya sudah tes Infinix Hot 11s NFC ini. Kalau teman-teman belum nonton, teman-teman tinggal cek link di sini. Meskipun ini handphone 2 juta kurang, tetapi performa gamingnya masih sangat oke banget. Kayak main PUBG, kalau PUBG sih agak kurang ya karena tidak ada sensor gyro. Tapi kalau teman-teman mainnya Mobile Legends, nah Mobile Legends dia bisa sampai Ultra. Cuman selama pemakaian sebulan ini pas saya main Mobile Legends setel di Ultra, itu ternyata pas grafik hero itu dia kadang-kadang mental guys. Jadi kalau posisinya baru main sekali dia kadang tidak mental, tetapi pas lanjut main yang kedua itu pasti mental untuk grafik hero-nya. Dan juga untuk di setelan Ultra ya tidak bisa stabil banget di 60 fps. Dan juga saya coba tes screen record itu malah makin frame drop banget ketika tes sama Mobile Legends. Jadi ya kalau untuk nge-recordnya ini agak kurang guys, karena tidak bisa stabil di 60 fps. Namanya juga handphone 1 jutaan ya, jadi itu hal yang wajar. Makanya selama saya main Mobile Legends di Infinix Hot 11s NFC ini saya biasa setelnya di medium, biar pertama tidak grafik error tidak mental, lalu ya pas main di in-game-nya itu bisa lumayan stabil di 60 fps. Lalu kalau untuk pemakaian daily ini performanya ya dia kadang-kadang smooth, kadang-kadang nggak smooth gitu. Memang dia refresh-nya sudah 90 Hz, kadang-kadang berasa banget 90 Hz-nya. Jadi kayak perbedaan antara aplikasi kadang berasa smooth banget, kadang-kadang juga nggak smooth banget. Ditambah lagi selama pemakaian 1 bulan ini saya mendapatkan 2 kali update. Pertama pas saya unboxing itu mendapatkan update ke security patch ke bulan September, dan untuk update yang kedua dia mendapatkan security update ke bulan November. Dan ternyata setelah update ke security patch yang bulan November ini
sangat agak disayangkan ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pakai Infinix ini, jangan update dulu ke security patch yang bulan November, karena selama pemakaian saya itu untuk baterai life-nya menjadi tidak awet guys. Jadi dulu pas saya masih di security patch yang bulan September, itu untuk baterai life-nya rata-rata bisa mencapai 24 jam lebih guys, kadang sampai 30 jaman lebih, dengan screen on time yang juga tinggi banget di kisaran 7 jam. Jadi setelah diupdate, untuk standby time-nya ini sekarang di kisaran tidak sampai 24 jam guys. Dan untuk screen on time-nya kadang bisa tembus sampai 9 jam, kadang tembus sampai 7 jam. Cuma untuk standby time-nya ini malah berkurang gitu. Agak aneh ya, setelah update malah jadi agak boros baterainya. Untuk kualitas kameranya yang saya rasakan ini hitungannya sudah oke lah ya untuk sebuah handphone di bawah 2 juta. Ketika saya tes foto langit, ini juga langitnya masih kelihatan banget. Mungkin hanya agak kurang berwarna saja, jadi kayak dynamic range-nya kayak agak kurang. Tapi itu adalah hal yang wajar untuk sebuah handphone di bawah 2 juta. Ketika foto di dalam ruangan juga posisinya sama. Tetapi yang bikin saya senang dari kameranya adalah ketika tes foto malam hari. Ini untuk naik moodnya saya nggak nyangka banget loh. Bagus loh Infinix Hot 11 NFC ini. Dan untuk perekaman video malam harinya juga oke banget. Cuman sayangnya ketika kita rekam video di tempat yang agak bising, itu kayak suaranya jadi agak mendem gitu ya. Ini adalah sampel rekaman 2K menggunakan Infinix Hot 11 NFC. Pengen tahu kestabilannya kayak gimana? 2K ya. Apakah oke banget? Ini lagi di jalan raya. Oke. Lalu untuk fitur-fitur yang ada di Infinix Hot 11 NFC ini banyak banget. Pertama yang paling keren adalah dia punya NFC guys. Belum ada satupun handphone yang di bawah 2 juta dengan spek yang cukup bagus itu punya NFC. Ada sih handphone 1 jutaan yang ada NFC, tetapi speknya itu benar-benar kentang banget. Tidak seperti Infinix ini. Apalagi di zaman yang sekarang ini itu NFC sangat penting sekali. Jadi kalau teman-teman yang suka naik kereta, pakai ke mall, itu rata-rata sekarang sudah pakainya e-money atau BCA Flash gitu. Lalu untuk fitur-fitur lainnya ini dia ada kayak tema seperti yang ada di Xiaomi, dan itu juga cukup komplit. Lalu ada fitur tambah lagi di special function. Di sini ada sudah pasti ada gaming mode, ada smart panel kayak Samsung S ya. Lalu ada multi window kecil yang seperti kayak yang di LG kalau teman-teman ingat. Untuk gestur-gestur juga banyak kayak double tap to wake. Handphone dibalikin nanti dia suaranya akan mute. Begitu ada telepon masuk kita langsung tempelin ke telinga, nanti dia bisa langsung otomatis jawab. Lalu untuk masalah varian RAM 464 ini memang agak nyesek guys kalau dipakai saat-saat ini ya. Apalagi kalau teman-teman untuk pemakaian jangka panjang. Karena untuk pemakaian saya untuk aplikasi yang banyak gak ya? Ini untuk aplikasi saya paling hanya ada sosial media, chatting, online shop, nggak gitu banyak. Cuman game ada 4 ya, ada PUBG, ada Mobile Legends, ada COD Mobile, ada PUBG New State. Itu storage-nya sekarang sisa 11 GB. Kalau sisa 11 GB sih harusnya agak nyesek ya. Jadi kalau teman-teman beli yang varian 464 ya, install gamenya itu nggak bisa banyak guys. Paling ya maksimal 2 saja. Mungkin kayak PUBG sama Mobile Legends, atau kalau Genshin Impact ya paling cuma 1 saja gitu, karena Genshin Impact kan filenya gede banget. Dan juga kalau main Genshin Impact di RAM 4 itu juga agak kurang maksimal, minimal itu di RAM 6 kalau main Genshin Impact guys. Oke, segini saja untuk review terhadap Infinix ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam handphone 2 juta terbaik.